perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini tanaman apa? Ini adalah tanaman singkong. Tanaman ini memiliki bunga tidak? Coba diperhatikan. Ada bunganya tidak pada tanaman singkong? Kalau tidak berbunga, bagaimana ya cara perkembangbiakannya? Siapa yang tahu bagaimana cara perkembangbiakan tanaman singkong? Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut. Selain berkembang biak dengan generatif, ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu bersama. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan itu ada dua, secara generatif atau secara kawin dan secara vegetatif atau tak kawin. Nah, kalau video yang lalu itu secara generatif, kalau pada kesempatan kali ini kita belajarnya tentang vegetatif, berarti secara tak kawin. Otomatis makhluk hidup baru, tumbuhan, berasal dari induknya. Jadi tidak ada peleburan sel kelamin jantan dan sel betina, tapi makhluk hidup itu atau tumbuhan baru-baru itu berasal dari induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, Kak Happy akan mengajak kalian untuk belajar tentang bagaimana perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, akar tinggal atau rizom, dan spora. Perkembangbiakan dengan tunas. Tunas ini tumbuh dari bagian bawah tanah dan muncul di samping tumbuhan induk. Kalau adik-adik punya pohon pisang di rumah, coba kalian sekarang perhatikan. Pohon pisang itu ada yang tinggi, jadi itu adalah tanaman induk atau tumbuhan induk. Kemudian di samping-samping pohon-pohon tinggi itu pasti ada pohon-pohon kecil. Nah, itu yang disebut dengan tunas. Nah, itu nggak ada peleburan sel kelamin jantan dan betina, tapi tumbuhan itu ada muncul di samping tumbuhan induk atau berasal dari tumbuhan induk. Ada juga tunas yang tumbuhnya di bagian tumbuhan seperti tunas pada daun atau tunas adventif. Itu pada cucur bebek. Kalau pada cucur bebek, itu pada daun-daunnya ada tumbuhan-tumbuhan baru. Jadi ada calon-calon tumbuhan baru nih. Kalau kakak perbesar, kakak zoom jadi seperti ini. Ini namanya tunas adventif pada tanaman cucur bebek. Selanjutnya kita akan belajar umbi lapis. Adik-adik, siapa yang tahu arti umbi itu apa? Kenapa ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar? Nah, di sini Kak Happy akan jelaskan. Umbi itu adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Jadi, ada organ tumbuhan atau bagian tumbuhan itu yang mengalami pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang umbi lapis. 3 gambar, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis. Kalau adik-adik di rumah punya bawang merah, coba kalian belah. Kemudian kalian lihat, pasti di situ ada lapisan-lapisan. Nah, umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas disebut sebagai umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di bagian tanah. Selanjutnya kita akan belajar tentang umbi batang. Umbi batang itu Kak Happy sediakan 2 gambar, yaitu satunya kentang dan satunya adalah ubi jalar. Berarti tadi apa? Umbi itu adanya pembengkakan bagian organ tubuh. Nah, di sini yang membengkak adalah batang. Umbi pada
ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama zat tepung. Jadi bagian batangnya itu mengembang dan menjulur ke dalam tanah. Nah, di situ ada kentang dan ubi jalar. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar ialah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut yang merupakan tumbuhan baru. Nah, umbi akar tadi contohnya wortel, lobak, singkong. Nah, berarti tadi waktu di depan kita lihat gambar singkong, itu perkembangbiakan vegetatifnya adalah menggunakan umbi akar. Nah, siapa yang pernah makan stroberi? Nah, ternyata stroberi itu perkembangbiakannya adalah secara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, di situ terlihat ya, pada tanaman stroberi itu ada tanaman induk, kemudian ada batang yang menjalar di atas permukaan tanah dan akan tumbuh tanaman baru dari kuncupnya. Nah, tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru itu tidak bergantung pada induknya. Nah, contoh tumbuhan yang bergeragi di atas permukaan tanah, itu batangnya di permukaan tanah, itu ada arbe atau stroberi, kemudian pegagang dan semanggi. Sedangkan tumbuhan yang bergeragi di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Kemudian di sini kalian melihat apa? Ada akar tinggal atau rizom, ada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Nah, mereka hidupnya berumpun. Rumpun itu apa berarti? Ada kumpulan-kumpulan. Ya, pernah tidak kalian panen atau mencabut tanaman jahe? Kemudian di bawahnya itu jahe-jahe itu akan membuat rumpun atau sebuah kelompok. Nah, akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Jadi ada batang yang ada di dalam tanah dan itu ada tumbuh. Nah, di situ namanya rizoma. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya apa? Bentuknya mirip akar, tetapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Kemudian pada setiap ketiak sisi terdapat tunas. Nah, itu makanya dia akan menjadi tumbuhan baru. Jika ujung rizoma atau tunas ketiak tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka tumbuhan tersebut tetap bergabung dengan tumbuhan induk dan membentuk rumpun atau membentuk suatu kelompok. Jadi makanya ketika kita panen jahe, temulawak, kunyit dan lengkuas itu ketika kita ambil tanamannya, maka ada rumpun-rumpun jahe atau banyak jahe. Selanjutnya kita akan belajar tentang spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur dan ganggang. Nah, di situ terlihat ya ada tumbuhan paku dan jamur. Nah, itu ketika kita buka tanaman atau tumbuhan paku itu, di daun permukaan di bawah daun itu ada bintik-bintiknya. Nah, spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Jadi, spora itu hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Jamur pun sama, jamur pun menggunakan spora. Nah, itulah adik-adik 7 perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, ini Kak Happy siapkan 5 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan baik 5 latihan soal. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami dengan benar 7 perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selamat belajar adik-adik dan tetap semangat.
selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.